Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dimanapun kalian berada, Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang sudah ditetapkan buat kita pada Minggu Info Covid 6 Maret 2022, yaitu firman Tuhan yang terambil dari Rom pasal 10 ayat 8 hingga ayat 13 dengan topik Minggu, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Malua doganup nama Jo Guarni Tuhani. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikianlah firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan dari ayat 1 dari pasal 10 ini, hal pokok yang dibicarakan Paulus di situ adalah tentang keselamatan. Tetapi ada baiknya kita baca dari pasal 9 ayat 30 hingga pasal 10 ayat 13. Kita simak misalnya yang dikatakan Paulus pada ayat 1 di pasal 10. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Itulah keinginan Paulus dan itu jugalah doanya. Supaya mereka diselamatkan. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa inti atau hal pokok yang dibicarakan Paulus di dalam pasal ini atau di dalam pasal sebelumnya adalah tentang keselamatan. Jadi sekali lagi inti yang dibicarakan Paulus di sini adalah hal selamat atau keselamatan. Bagaimana mereka supaya selamat? Itu yang menjadi persoalan. Mereka mau selamat, tetapi bagaimana caranya? Paulus juga bersaksi bahwa mereka, maksudnya jemaat di Roma, sangat merindukan keselamatan itu, yaitu melalui kesungguhan menjalankan agamanya. Hanya saja ketika mereka sungguh-sungguh menjalankan agamanya, tetapi tanpa pengertian yang benar. Itu yang dikatakan di ayat 2. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Apa maksud Paulus tanpa pengertian yang benar? Jawabannya dapat kita baca pada ayat yang berikut, yaitu ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi menurut Paulus, orang tanpa pengertian yang benarlah
yang berusaha untuk mendirikan kebenarannya sendiri dan tidak mengenal kebenaran Allah, sekaligus tidak takluk kepadanya. Saudara yang terkasih, kalau dalam bahasa Batak mungkin lebih tegas dikatakan dang marroha. Beti, beda-beda tipis tuna somarroha ade. Dia pikir keselamatan itu bisa didapatkan melalui usaha dan kemampuannya sendiri. Rasul Paulus lebih menekankan bahwa tidak ada keselamatan dan tidak ada bisa selamat kalau tidak mengenal kebenaran Allah dan takluk kepada kebenaran Allah itu sendiri. Lebih jelasnya Paulus mengatakan bahwa manusia benar bukan karena kebenarannya sendiri, tetapi imannya lah yang membenarkannya. Tidak ada yang dapat membenarkan dirinya sendiri. Keselamatan hanya bisa didapatkan di dalam diri Yesus Kristus. Dengan pengertian lain, hanya Yesus Kristuslah yang mampu menyelamatkan manusia, menyelamatkan mereka. Kalau kita katakan mereka di sini, tentu menunjuk kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma, baik dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Yunani. Itu tadi yang kita baca di perikop yang menjadi khotbah hari ini. Sekali lagi, tidak ada yang bisa selamat oleh karena usaha atau upayanya sendiri. Ibarat orang yang tenggelam di kolam renang, dia harus ditolong dan diselamatkan. Dengan usahanya sendiri, kemungkinan dia tidak akan bisa keluar dari kolam itu. Seperti itulah posisi orang Kristen di hadapan Allah. Mereka diselamatkan, bukan menyelamatkan dirinya sendiri. Di dalam Perjanjian Lama, Musa pernah menuliskan begini, orang yang melakukan hukum Taurat akan hidup. Ini bisa kita pahami selamat karenanya. Di ayat 5 jelas dikatakan demikian. Tetapi nyatanya tidak ada yang hidup atau selamat oleh karena melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya di dalam diri Yesus hukum Taurat itu digenapi. Dan karena itu pula lah Yesus disebut penggenapan dari hukum Taurat. Dan itulah yang kita baca di ayat 4 sebelum nats khotbah kita ini. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Dengan dasar itulah di dalam khotbah ini semakin dipertegas, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Itu yang boleh kita baca di ayat 9 sampai ayat 11, atau sudah menjadi bagian daripada khotbah ini. Dan pada ayat 13 semakin dipertegas lagi, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dari penjelasan di atas, paling tidak ada 3 poin penting yang patut kita catat dan menjadi khotbah buat kita. Pertama, di kata selamat itu, selamat. Kalau kita bicara selamat, adakah di antara kita yang tidak mau selamat? Saya yakin semua kita ingin selamat. Entah selamat dari apapun itu. Selamat dari musibah misalnya, selamat dari sakit penyakit, selamat dari kejar-kejaran debt collector, selamat dari segala hutang-hutang, dan lain-lain. Masih banyak lagi keselamatan yang kita inginkan. Karena itu,
Selamat adalah kebutuhan semua orang. Banyak sih kebutuhan kita, tetapi selamat itulah salah satu kebutuhan utama kita. Buat apa kita punya ini dan itu tetapi tidak selamat? Buat apa kita punya mobil mewah tapi tidak selamat? Buat apa kita punya rumah yang bagus tapi tidak selamat? Buat apa kita punya kedudukan tinggi tapi tidak selamat? Tanpa keselamatan atau selamat, semua yang kita miliki itu akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya setiap pagi, setiap hari kita mengucapkan selamat. Kalau bahasa Batak, horas, bahasa Ibrani shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Setiap hari kita mengucapkan selamat. Karena itu jangan pernah menyingkat-nyingkat ungkapan itu. Jadi met pagi, met siang, met malam. Apa itu met? Gak ada artinya met. Yang ada artinya itu selamat. Jadi kalau kita katakan selamat pagi, ya kita mau semua pagi itu selamat. Entah selamat dari apa. Selamat siang, kita mengucapkan selamat kepada orang, orang pun mengucapkan selamat kepada kita. Artinya semua kita pengen selamat. Di dalam Alkitab, kata itu, kata selamat maksudnya tidak hanya berkaitan dengan jiwa dan surga. Selamat juga berkaitan dengan raga dan dunia. Artinya bukan hanya jiwa kita yang perlu diselamatkan. Bukan hanya di surga kelak kita selamat. Raga kita pun juga perlu diselamatkan. Badan kita ini, tubuh kita ini. Pokoknya selama di dunia ini kita butuh keselamatan. Kita butuh diselamatkan. Selamat di dunia. Selamat juga di akhirat. Selamat yang bernama si Selamat, selamat juga kawannya si Selamat. Pokoknya selamatlah kita semua. Selamat dalam segala hal. Itu yang pertama. Kedua, kita harus sungguh-sungguh dengan agama kita. Kita harus sungguh-sungguh giat untuk Allah. Itu tadi dikatakan Paulus. Tapi ingat, kita harus ingat pesan firman Tuhan yang kita bacakan tadi. Harus dengan pengertian yang benar. Jadi sungguh-sungguh dengan agama. Tidak cukup hanya sungguh-sungguh. Harus dengan pengertian yang benar. Harus dibarengi dengan pemahaman yang benar. Artinya beragamalah dengan pengertian yang benar. Dengan pemahaman yang benar. Saudaraku yang terkasih, negara kita, negara Indonesia ini dikenal sebagai negara yang religius, negara yang beragama. Menyebut Indonesia sebagai negara yang religius tentu sangat beralasan. Salah satu alasannya adalah karena di negara kita inilah ditemui semua agama resmi yang diakui di dunia ini. Belum lagi aliran-aliran kepercayaan. Mungkin negara lain tidak punya itu semua. Di negara kita ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Kadang Katolik dengan Protestan dibedakan. Kalau ditanya, Kristen kah? Enggak, katanya. Jadi apa agamamu? Katolik. Sehingga jadilah di negara kita ada 6 agama resmi. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di setiap agama ada lagi bermacam-macam sekte. Misalnya di agama Kristen mungkin ada puluhan bahkan ratusan sekte yang ada di sana. Saudaraku yang terkasih, orang-orang Eropa dan negara-negara lain kalau berkunjung misalnya ke Indonesia,
mereka terheran-heran dan kagum melihat kehadiran umat yang datang ke tempat ibadah saat mereka beribadah. Jadi wajar kalau negara Indonesia disebut sebagai negara yang paling religius. Yang menjadi pertanyaan, sesuaikah kesungguhan menjalankan ritus agamanya itu dengan tindakan dan sikap hidup sehari-hari? Relevankah? Ini yang menjadi persoalan. Jadi benar apa yang dikatakan Paulus dalam khotbah ini. Mereka sungguh-sungguh giat dengan Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka pengen selamat, tetapi mereka tidak mau mencari keselamatan yang benar. Mereka mau menyelamatkan dirinya sendiri dengan pengertiannya sendiri, dengan upayanya sendiri. Kenapa bisa terjadi demikian? Ya karena beragama dengan pengertiannya sendiri. Beragama dengan kebenarannya sendiri, dengan pintar-pintarnya sendiri, bukan dengan aturan dan hukum Tuhan, sebagaimana tertulis dalam kitab sucinya. Jadi jika terjadi kebencian di antara orang yang beragama, misalnya saling memfitnah, saling mengklaim yang paling benar dan lain-lain, ya salah satu faktor penyebabnya yaitu tadi. Beragama tanpa pengertian yang benar. Bukan lagi kehendak Tuhannya yang dia turuti, tetapi kehendaknya sendiri. Jadi persis seperti yang kita sebutkan di atas, ingin selamat tetapi dengan kebenarannya sendiri, dengan usahanya sendiri. Ya jelas tidak bisa. Sering agama itu hanya tinggal di pakaian saja. Dari pakaian gak ada yang kurang. Dari sisi itu, ya pokoknya udah kayak malaikat lah. Kalau di gereja gak pernah absen ke gereja. Lengkap bawa Alkitab dan perangkat-perangkat yang lain. Kalung salibnya, wow, luar biasa. Tetapi tindakan dan perilaku seolah tidak ada nyambungnya dengan agamanya. Katanya beragama, tapi dialah orang yang paling khawatir dalam hidup. Katanya beragama, tapi pelitnya minta ampun, syulik mangging. Padahal Alkitab sudah mengajar kita supaya kita lebih baik memberi daripada menerima. Ada pelayan Tuhan pernah saya dengar berkhotbah begini. Jangan kita khawatir, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita. Katanya dengan suara yang berapi-api. Tetapi begitu gajinya si pelayan ini dikurangi sedikit, itu pun karena COVID, ya langsung marah. Lalu dia bilang sama pelayan-pelayan yang lainnya, cari kalianlah pelayan yang tidak perlu makan. Mulu dihata-bata na didok, lulihamu ma, panggulan na sumarbutuha. Mana ada pelayan tanpa perut? Emang Superman. Kita ini Supermi. Pernah saya lihat seorang ibu menasihati kawan-kawannya. Dia bilang begini, kita harus mensyukuri berkat Tuhan yang diberikannya kepada kita. Seberapapun itu, kita harus sabar katanya. Tetapi ketika suaminya memberi hasil kerjanya tidak seperti biasanya, dia langsung marah sama suaminya itu. Tumago mahita mulak tutuba katanya. Saudara yang terkasih, masih banyak lagi contoh-contoh yang berkaitan dengan itu. Mungkin bukan di kalangan kita yang kita dapati yang demikian, bukan hanya di kalangan kita maksud saya. Beragama tetapi tidak dengan pengertian yang benar. Juga di lingkungan saudara-saudara kita yang muslim ini pun ada kita temui yang demikian. Kalau sholat jangan ditanya.
Kalau seandainya dibuat 7 kali sehari sholatnya, dia pasti sanggup. Tetapi sikap dan tindakannya tidak sesuai dengan kesungguhannya ketika menjalankan agamanya itu. Dia yang menentukan orang ke surga. Pokoknya dia udah kayak agen surga lah. Dia pula yang menentukan orang ke neraka. Udah kayak agen neraka. Dia lebih hebat dari Tuhannya. Dan lain-lain. Saudara yang terkasih, karena itu dikatakan beragamalah dengan benar. Jangan mabuk agama. Yang namanya mabuk, entah mabuk apapun itu, memang itu tidak baik. Apalagi mabuk agama. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang bisa kita ambil menjadi khotbah dari Nats ini. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan itu pula yang menjadi topik minggu di Minggu Info Kapit. Saudara yang terkasih, hati-hati dengan ucapan atau kalimat ini. Bisa saja orang memahami ini semacam mantra. Dengan menyebut nama Tuhan, semua langsung beres. Itu bukan mantra, itu bukan simsalabim, itu bukan jampi-jampi. Tidak sama dengan lagunya Iwan Fals. Bento, sebut namaku 3 kali, bento, bento, bento. Lalu beres semua persoalan. Bukan. Arti dari ucapan atau kalimat itu adalah untuk menguatkan penjelasan Paulus tentang keselamatan yang kita jelaskan di atas tadi. Maksud dari ucapan itu adalah bahwa tidak ada keselamatan selain dari keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristuslah yang menjadi juru selamat kita. Kalau demikian adanya, ya berserulah kepadanya. Itu sebabnya kita diajak berserulah kepada nama Tuhan itu, supaya engkau diselamatkan. Itulah sebabnya juga dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Menyebut nama Tuhan bukan berarti kita tidak mengalami kesusahan lagi, mengalami penderitaan, sakit, penyakit, dan lain-lain. Mungkin itu semua akan dan masih kita alami. Tetapi dengan berseru dengan nama Tuhan, menyebut nama Tuhan, kita tahu kepada siapa kita dapat mengadu, curhat, dan memberitahu segala kehidupan kita. Dengan berseru kepada nama Tuhan, kita sadar bahwa hanya ada satu nama yang menjadi tumpuan dan pengharapan kita, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu berakar dan bertumbuh di dalam hidup kami, supaya dibuahkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.